Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Muhammad dari SMA Negeri 1 Tarakan kelas 11 MIPA 5. Saya akan menyampaikan materi cerpen. 1. Pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa atau bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. 2. Ciri-ciri. Terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya. Yang kedua, cerpen tidak biasanya berfokus pada suatu objek atau tema. Subjek atau tema berupa sesuatu yang biasa seperti tugas sehari-hari sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. Yang ketiga, cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alur sehingga hanya bersifat satu konflik dan tidak ada konflik turunan. Yang keempat, cerpen biasanya fokus hanya pada satu atau beberapa karakter sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. Yang terakhir, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Yang tiga, struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Sebagai bagian dari cerpen yang bersifat pemilihan, abstrak memberikan gambaran awal cerita. Selain itu, abstrak juga berisi rangkuman atau instansi dari cerita. Dan dari abstrak juga pembaca bisa memperkirakan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, orientasi. Pada bagian ini, tokoh dan latar diperkenalkan. Latar yang terdiri atas latar waktu, suasana, tempat yang diceritakan baik langsung maupun tidak langsung. Begitupun dari watak tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Di bagian tengah, seorang penulis memiliki tugas yang sulit untuk membuat pembaca tertarik. Sebelum mencapai akhir cerita, tokoh-tokoh menghadapi konflik dan seringkali hal-hal menjadi lebih buruk bagi mereka dan mereka perlu menemukan cara untuk membereskannya. Bagian inilah disebut dengan komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Bagaimana ini menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi atau klimaks yang setelahnya akan ditemukan pemecah atau pelarayan. Yang kelima, resolusi. Bagian ini disebut juga pelarayan, yaitu saat titik tinggi mulai menurun hingga bertemu pada bagan koda. Yang terakhir, koda. Pada bagian ini adalah bagian akhir dari cerpen. Penulis akan menyampaikan pesan moralnya baik secara eksplisit maupun implisit. Yang keempat, untuk unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Tema berbeda dengan judul. Tema bersifat lebih umum dari permasalahan yang diangkat pada umumnya disampaikan dalam bentuk kata benda nominan seperti kesetaraan, persahabatan, cintaan, perjuangan kelas, pertempuran. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah sosok rekaan yang diciptakan penulis yang telah akan diberikan watak dan penempatan. Tokoh-tokoh ini tentunya ada diberikan nama ataupun terjadi secara umum seperti ayah, ibu, nenek, kakek, dan sebagainya. Habis itu penokohan. Tokoh yang telah diberi watak dan kapan dia akan muncul disebut dengan penokohan. Yang terakhir, watak. Watak atau sifat diberikan pada tokoh sehingga dapat diklasifikasi menjadi 3. Tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Latar atau setting terbagi menjadi 3. Latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Latar suasana diperlukan pada setiap momen cerita. Apakah suasana haru, menegangkan, sedih, dan sebagainya. Latar tempat dibutuhkan untuk mengenali budaya dari cerita yang diangkat. Latar waktu digunakan sebagai penunjuk untuk membangun suasana yang diciptakan. Alur dan plot. Alur atau plot terbagi menjadi 2, linier dan kilas balik. Alur linier terjadi jika cerita bersambung ke depan cerpen yang isinya terdapat bagian mengisahkan masa lalu disebut dengan alur kilas balik.
Sudut pandang atau point of view terbagi menjadi dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Habis itu pesan dan amanat. Pada dasarnya seorang penulis menyiapkan amanatnya terlebih dahulu, kemudian dituangkan ke dalam cerita. Amanat disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit. Selain itu, amanat dapat dari sebuah cerpen akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 5. Unsur ekstrinsik. Latar belakang masyarakat dapat diketahui dengan cara dilihat dari sisi kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ideologi. Hal-hal ini diperlukan semata-mata demi memahami secara kompleks maksud dan tujuan, serta motif mengapa cerita tersebut diciptakan. Habis itu kepengarangan. Sejarah hidup penulis mulai dari kondisi sosial, psikologis, bahkan aliran sastra yang dianut memberikan gambaran lebih dalam teks menganalisis cerpen. Yang keenam, kaidah kebahasaan cerpen. Menggunakan pendeskripsian yang kuat dalam mendeskripsikan fisik tokoh penulis, menggunakan kata-kata sifat atau perbandingan. Hal ini juga yang dibutuhkan untuk menggambarkan suatu suasana seperti suasana ataupun disebut gua. Kepiawaian penulis sangat dibutuhkan agar semakin membuat pembacanya menyelam ke dalam cerita. Habis itu menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan untuk menunjukkan latar tempat ataupun waktu, seperti pada pagi hari di sebuah desa, pada dini hari, dan sebagainya. Menggunakan kalimat langsung dan juga yang tak langsung ataupun berupa dialog. Menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif seperti Dewi Pagi yang berarti matahari, surga dunia yang berarti merujuk pada tempat-tempat hiburan atau pariwisata. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa informal ataupun semi formal. Meskipun demikian, tanda baca digunakan secara tepat berdasarkan aturan WEB. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.